Ayuna nangis pas tidur begitu. Ya ampun, kenapa gue jadi makin merasa bersalah ya? Perinya cuma sebentar, Ayuna. Kamu pakai sosok tidur lagi sebentar. Sakit. Nggak boleh. Pokoknya gue nggak boleh biarin Ayuna nyuri perhatian ke Rafki dari ulang tahunnya. Harus gue jadi orang yang pertama yang ngucapin ke Rafki. Setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Bila perlu, kamu harus dipecat atas tindakan kamu. Silakan pecat aku. Aku juga nggak butuh kerjaan dari perusahaan papa. Saya akan bantu kamu asal kamu bisa menyelesaikan tugas yang saya kasih. Mau kemana? Mas. Bukan Urusan urusan kamu. Misi mas, aku mau lewat. Aku nggak boleh lama-lama ngambeknya sama Mas Rafka. Mas Rafka aja udah mencair, udah nunjukin dia care dengan bikinin aku bubur. Ya. Bener kayak gini. Terus abis itu kamu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah terus abis itu, ya, ready? Ready, terus abis itu kamu lepas, tangan yang ini lepas ya. Tangan yang kanan lepas. Ya, tangan yang kanan lepas, abis itu ke pinggang aku. Oke, terus yang ini kayak gini. Nah, terus baru muter lagi. Muter lagi. Ya, muter lagi. Kanan kiri ya, Oh, kanan. Ke kiri. Ya, ke kiri. Kirinya kamu, Ah. kanannya aku. Ah. Ya, kanan, kiri. Keinjek ya? Aduh, sorry. Keinjek ya? Udah aja deh kalau gitu ya. Enggak gitu, Mas. Jangan cepet nyerah dong. Kamu keinjek. Ya udah bisa. Yang penting kamu fokus ya, Mas ya. Kakinya kanan kiri. Ngerti kan? Kiri kanan kiri. Masih sakit ya? Sorry ya. It's okay. Bisa. Yuk. Pandangannya ke aku ya, Mas ya. Pandangannya ke aku. Kakinya fokus ya. Ikutin ketukan ya. Bisa? Udah, kita mulai dari awal lagi aja deh. Hah? Kita mulai dari awal. Kita pakai musik aja ya. Oh. Biar lebih enak. Nih pakai. Dengan handphone aku.
Akhirnya, Mas Rafka yang terkenal jago dansa hampir kembali. Makasih udah mau bantuin aku. Dengan senang hati. Aku sekalian mau minta maaf sama kamu. Soal kejadian yang semalam. Aku benar-benar gak tahu kamu disekap. Tapi begitu aku tahu, aku nyusul kamu. Ayuna! Di mana? Ayuna! 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 Mana istri saya? Ada di sini, Pak. Ya, sekarang mana orangnya nggak ada? Di mana istri saya? Tapi pas aku cari kamu udah kabur duluan. Maaf ya. Aku juga minta maaf ya. Atas kelakuanku tadi malam. Masih sakit nggak? Enggak. Aman. Ya kan? Anak kecil aja. Mas? Loh? Kok pergi sih, Mas? Mas Rafka nih bener-bener deh. Tadi aja manis. Sekarang berubah lagi jadi beruang kutub. Tolong ya, saya mau acara tahlilan 40 hari anak saya berjalan dengan sempurna. Jangan sampai ada yang kurang. Paham ya? Oke, makasih. Besok ya sayang, acara tahlilan 40 hariannya Bella. Iya Pak, gak kerasa ya. Jadi rencananya besok kita akan adakan acara tahlilan buat Bella. Tapi kan hari ini kita acara ulang tahun dulu, mantu kesayangan kita. Kalau saja dulu kita tidak ngambil Ayuna, pasti Bella masih hidup sampai sekarang. Kenapa kita mesti adopsi Ayuna sih? Ya, doain aja sayang. Semoga Bella tenang di alam kuburnya. Kalau soal Ayuna, dia harus menanggung semua salah, semua dosa selamanya. Sampai dia mati. Ini aja ya. Pakai hitam sama nanti pakai jas. Oke kok. Oke. Sayang. Menurut aku ya, kita nggak bisa tinggal diam. Warga Mekarwangi itu udah berani buat nyekap Ayuna dan menurut aku itu kriminal. Mereka berani loh pakai cara kotor untuk menekan perusahaan kita. Dan kalau misalkan kita biarin, mereka pasti ulang lagi. Jadi menurut aku kita harus lapor polisi. Nggak bisa. Aku sudah berjanji untuk tidak melibatkan kepolisian untuk saat ini. Udahlah. Gak usah lapor polisi. Kan papa mama juga yang bilang, jangan melibatkan polisi. Rafka, kamu tuh nggak tahu persis masalahnya seperti apa. Aku tahu, Mah. Warga Mekarwangi itu cuma butuh keadilan. Mereka itu hidup susah gara-gara limbah dari perusahaan kita. Lagi pula kan Ayuna sudah pulang sekarang, tanpa kurang apapun kan? Sekarang gini, aku sudah berjanji sama mereka. Kita akan buatkan pusat pengelolaan limbah yang benar. Supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Selesai.
Kamu janji apa sama mereka? Rafka, kamu sadar nggak? Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kamu tuh nggak bisa asal bikin janji seperti itu. Kamu berani bikin janji yang gak masuk akal untuk perusahaan. Kamu tuh gak usah ngajarin kita bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Berbisnis yang baik itu cuma bukan karena keuntungan, tapi karena keadilan. Kita nggak bisa tutup mata atas penderitaan dari orang lain, Mah. Pah. Udah. Soal Mekarwangi kita bahasnya di kantor aja. Sekarang saya minta kita fokus untuk acara ulang tahun kamu. Papa nggak mau kalau pesta ulang tahun ini sampai berantakan hanya gara-gara itu. Ternyata Mas Rafka itu beneran mau bantu warga. Dia berani lawan keluarganya sendiri demi keadilan. Aku salah nilai kamu, Mas. Kamu peduli sama aku. Cuma memang belum jatuh cinta aja. Aku harus berusaha lebih keras lagi untuk bikin kamu jatuh cinta ke aku, Mas. Sayang, pokoknya kamu harus tegas sama Rafka. Biar Rafka itu gak selalu melakukan semuanya sesuka hati dia. Selama ini kan kamu selalu nurutin apapun yang dia mau. Sayang, aku minta tolong, bisa nggak? Hari ini aja, nggak usah dulu bahas masalah Rafka. Ini ulang tahunnya dia, tolong jangan rusak suasana. Rafki, kamu ada di mana saat ini? Apa kangen sama kamu? Karena hari ini bukan cuma ulang tahun Rafka, tapi juga ulang tahun kamu. Dimanapun kamu berada, semoga kamu bahagia, nak. Ini harus ditutupin kayaknya. Biar nggak jadi salah paham. Au. Ah. Beruang kutub pakai apa aja emang ganteng. Kenapa mangap-mangap? Masukkan lalat. Udah tau rasa kamu. Kenapa? Jempret. Mas, kenapa? Masih sakit banget ya? Iya, Mas. Ini cuman kalau disentuh doang sakit. Aku mau nutupin biar orang-orang nggak salah paham.
Udah mendingan kok, udah nggak terlalu sakit. Kamu kok belum siap-siap? Gaun ini dari teman kamu mana? Masih diperbaikin, Mas. Nanti aku pakainya pas di tempat pesta. Masih lama nggak? Kita kan udah mau berangkat. Enggak. Ya udah, jangan lama-lama ya. Kayaknya nih beruang kutub punya dua kepribadian deh. Kadang dia manis banget, kadang nyebelin banget. Tapi lebih sering nyebelinnya sih. Permisi. Iya, sorry. Ini? Permisi. Permisi, Mbak. Kamu dapat dari mana seragam catering? Saya nggak perlu jelasin seragam ini dari mana. Yang penting sekarang saya bisa jalanin semua kemauannya Mbak Sila. Oke. Tapi jangan sampai kamu gagal lagi. Saya mau kamu hancurin acara pesta ulang tahun ini. Dan bikin malu keluarganya Rafka. Terutama istrinya. Kenapa Mbak Sila mau ngancurin pestanya Rafka? Bukannya targetnya Mbak Sila Ayuna? Gue cuma mau kasih sedikit pelajaran aja. Soalnya Rafki udah ngabain gue terus. Bukan urusan kamu. Gak perlu nanya-nanya. Jalanin aja tugas kamu. Dan jangan gagal. Ngerti? Iya Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Gimana cara gue masuk ya? Aduh, mampus gue. Aduh, disepusang genit lagi. Jangan sampai gue ketahuan ada di sini. Halo. Pak Hendar. Boleh lah. Terima kasih ya udah datang ke acara yang sangat istimewa ini. Sama-sama Pak Dharma. Kita nggak mungkin melewati acara yang istimewa ini. Iya, kami udah nggak sabar. Ingin ikut acara ulang tahunnya Rafka.
By the way, Rafka dan Ayuna kemana, Pak? Apa mereka nggak datang bareng ke sini? Oh, sepertinya mereka udah di dalam. Ya, kita masuk aja. Yuk, silakan. Hai Ayuna. Hai. Ini gaunnya udah aku benerin, udah oke semuanya. Terima kasih. Sama-sama sayang. Nanti habis makeup aku langsung pakai ya. Oke. Nanti tolong diambilin aja. Bu Ayuna, sebentar ya. Saya mau ngambil aksesoris yang tinggal di mobil. Oke. Sini aku lanjutin. Buruan ya Mbak, jangan lama. Oh my god. Makin cantik aja kamu Yun di makeupin kayak gini. Makasih. Kamu juga look at you so pretty. Ini aku bikin sendiri tau. I know. Thank you. Tapi kamu udah baikan belum sama Rafka? Gak ada drama ribut-ribut lagi kan? Seneng banget. Gitu dong. Tristan udah datang belum ya? Dia ngomongnya sih mau datang ke pesta ini. Oh, emang dia mau datang juga ya? Iya, dia kan ada kerjasama sama Cleva Innovation. Masa sih? Rafka nggak ngasih tahu kamu? Enggak, Mas Rafka nggak cerita apapun tentang kerjasama sama Tristan. Masa sih? Gawat, gue gak punya barcode. Kalau kayak gini caranya, gak mungkin gue bisa masuk. Ya, halo? Aduh, mas, Sorry. It's okay, udah biar. maaf, nggak sengaja, sorry mas. It's okay. Gak apa-apa kok. Thank you ya. Mas, atas sama Tristan ya. Thank you. Sorry, siapa ya? Arsila, Oh, astaga Mbak Arsila. Kirain siapa Mbak? Kenapa Mbak? tiba-tiba error gitu deh mbak. Tadi kan aku mau masukin barcode, cuman nggak bisa. Oh, pakai barcode saya aja. Oh ya, bisa. Pak. Ya bisa. Sebentar ya. Makasih loh mbak. Ya. Aduh, seneng banget akhirnya ada Mbak Arsila jadi bisa masuk. Iya. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Untung ada kamu. Aduh, aku justru malah seneng ada Mbak Arsila. Bang, saya bantu. Rafka, Rafka, happy birthday Rafka. Oh, iya. Panjang umur sehat selalu ya. Makasih, Pak. selamat ulang tahun ya. Semoga apa yang kamu inginkan tercapai, terutama punya momongan. Iya, makasih, Pak. Iya. Silakan duduk. Thank you. Ya, makasih. Rafki mana? Nah, itu pasti Rafki. Kalau dia udah datang, artinya Ayuna juga udah di sini. Tapi mana dia?
Mbak Arshila? Iya. Lagi cari siapa, Mbak? Oh, nggak cari siapa-siapa. Saya mau ke toilet dulu ya. Oke, Mbak. Nanti saya cari tempat duduk di sana ya, Mbak. Ya. Buruan, lama banget sih. Kasian Bu Ayuna udah nunggu. Iya tunggu ya, ini aku baru mau ke ruang makeup. Bentar ya. Sebentar ya Bu. Iya. Gimana Bu Ayuna, udah oke? Oke kok, saya suka banget. Ayuna ditreat kayak ratu. Banyak banget yang bantuin dia supaya dia tampil cantik. Harusnya gue yang ada di posisi itu. Tapi Ayuna ngerebut semuanya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Saya tinggal dulu sebentar. Iya. Oke, permisi Bu. Makasih. Makasih ya. Mari. Iya. Kamu bener-bener perfect banget Ayuna. Ini sih Rafka bakal kagum banget sama kamu. Fix. Bisa aja kamu. Oh iya, ganti gaunnya sekarang aja yuk. Waktunya udah mepet. Bentar aku ke toilet dulu sebentar ya. Pengen pipis. Bentar aja. Segala. Iya sebentar, sebentar. Ya, cus ya buruan. Iya. Hai Tristan. Lo di mana? Oh, oke. Gue ke situ ya. Mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Ini aku turun tangga. Oh, Nam. Hai Tristan. Halo. Hai. Wow, makin ganteng aja nih bestiku. Iya, karena pakai topeng kok ganteng. Kalau misalnya dibuka, hilang. Ya kan? Enggak, beneran ganteng kok. Gagah. Ayana mana? Di ruang makeup. Ke ruang makeup dulu yuk, aku belum selesai nih tugas negaranya. Bukan acara udah mau mulai? Iya kan? Makanya yuk, buru-buru nih. Ya udah, yuk. Gue gak akan biarin lo nikmatin hari ini sama pacar gue, Ayu. Gue akan bikin lo malu. Sejadi-jadinya. Nanti kamu cek semua yang kurang ya. Baik, Pak. Maaf Pak Dharma, Iya. acara akan dimulai 5 menit lagi. Mohon semuanya bersiap ya. Mbak Ayunanya di mana ya? Dia harus bersiap juga karena harus segera masuk opening. Masih di ruang makeup, tapi nggak apa-apa. Saya bisa panggil dia. Nggak usah Pak, biar saya aja yang koordinasi. Tim makeup, tolong cek posisinya Mbak Ayuna.
Acara akan dimulai 5 menit lagi. Semua standby ya. Pak Hindar, Yes. mohon maaf, ada masalah dengan mobil Anda di parkiran. Masalah? Sebaiknya Bapak cek sendiri di parkiran. Mari, Pak. Ibu, Bapak, Rafka sebentar ya. Aduh, semoga dia gak kenalin gue. Tunggu. Kenapa? Kayaknya aku pernah lihat dia deh. Kenal. Ah enggak, bukan kenal, lebih ke dia yang nabrak aku tadi. Ya. Apaan sih Tristan, gak penting. Udah ah. Iya tapi Oh. Oh my God. Gaunnya. Naomi, gaun aku Naomi. robek. Iya, kamu gimana nih? Ayuna, kok bisa kayak gini sih? Gak tahu, jujur gak tahu. Sumpah robeknya banyak banget Ayuna. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Wah, tenang dulu. Ini kamu bawa ini nggak apa jaritan bisa dijarit sendiri. Enggak. Diam dulu. Ayuna. Mohon maaf Bu Ayuna, acara kita akan segera dimulai. Jadi diminta untuk bersiap sekarang. Saya permisi dulu. Terus gimana dong? Gimana nih? Aku udah harus keluar. Ayuna. Enggak. Ini gimana dong? Udah gak ada waktu lagi, udah. Diam dulu. Enggak. Kamu ada gaun lain nggak buat Ayuna? Enggak. Aku cuma bawa satu gaun ini aja. Tapi tenang, pasti ada jalannya. Iya pasti, cuman rencanamu apa? Mau kamu jarit lagi atau mau diapain ini? Belum kepikiran apapun sama sekali. Tunggu dulu, yang penting kita tenang. Nanti pasti ada. Aku lagi mikirin harus kayak gimana. Ayo dong, Naomi, serius dong. Ya ini aku serius. Kamu diem dulu dong. Aku lagi mikirin. Aku juga bingung, aku pusing. Kenapa nggak dijarit aja? Udah selesai kan? Ya nggak segampang itu, Tristan. Ya sorry, gue nggak tahu. Aku tahu. Kamu ikut aku dulu. Bentar ya. Iya. Adalah sosok yang sangat saya hargai. Dan saya pun bangga atas segala pencapaiannya, baik dalam perusahaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Apa aku harus ucapkan untuk Rafki juga ya? Karena nggak banyak yang tahu kalau Rafka punya kembaran. Dan banyak dari para hadirin mungkin tidak ketahui bahwa sebetulnya malam hari ini bukan saja ulang tahun Rafka, tapi juga saudara kembarnya Rafki. Yang sayangnya sampai saat ini belum berhasil saya temukan. Rafka! Ternyata papa masih inget gua. Bisa-bisanya papa bilang belum ketemu sama gua.
Dia juga nggak pernah nyariin gue selama ini. Jadi, acara malam hari ini saya persembahkan untuk kedua anak saya, Rafka dan Rafki Wira Mahardika. Selama ini aku yang ngurusin anak-anak, Mas. Kamu kemana? Kamu nggak pernah ada buat aku, buat anak-anak. Kamu malah sibuk sama kerjaan kamu sendiri, Mas. Dan aku salah. Aku mau bekerja untuk keluarga kita. Memberikan yang terbaik buat kalian. Dan ini kamu jadikan sebagai alasan untuk melakukan apa yang kamu melakukan di belakang aku. Mas, ya ampun, demi Tuhan, aku nggak pernah ngapa-ngapain, Mas. Di belakang kamu, Mas, sumpah, Mas. Aku nggak pernah ngelakuin pengkhianatan apa. Ya, kamu nggak usah membela diri. Aku udah punya bukti perselingkuhan kamu. Sekarang aku talak 3 kamu. Kita cerai. Silahkan kamu pergi dari sini. Yang papa lakukan sekarang cuma pencitraan. Dia cuma pura-pura menjadi orang tua yang baik di depan semua tamunya. Kenapa, Pak? Hei, kamu yang bikin mobil saya lecet ya? Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Mobil saya bawa ke bengkel untuk saya perbaiki. Tapi setelah acara ini Pak. Nggak bisa. Kamu harus ganti rugi. Ini 30 juta nih untuk benerin. Yang bener aja Pak. Kan rusakannya kecil Pak, barat doang. Pak, mobil kita ini mobil mahal. Betulinnya juga pasti mahal, nggak mungkin murah. Nggak bisa kurang dari 30 juta. Ganti kamu. Pak, Bapak mau nipu saya? Bapak pikir saya nggak tahu harga ini mobil? Kalau begitu kita lapor aja ke polisi sekalian. Kamu bilang apa? Saya penipu, hah? Kasih pelajaran, Pak. Dia nggak tahu Pak mobil kita mahal. Ini Pak, ajar aja Pak, biar dia tahu tuh. Awas Pak. Hati-hati Pak. Pak! Tolong, tolong! Masih lo, 30 juta, masih mau? Itu Pak, tolong suami saya Pak. Tolong, mundur. Tolong saya Pak. Papa, astaga Papa. Papa, aduh, pelan-pelan. Pak. Sudah. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Saya pasti akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil ini. Kalau ini mobil mau dibawa ke bengkel bagus sekalipun, saya nggak masalah. Tapi kalau bayar barat sampai 30 juta, itu namanya ngada-ngada Pak. Alah bla bla bla, awas kamu ya. Ya udahlah, Papa juga ngapain diajakin ribut. Sudah Pak ya, jangan ribut-ribut lagi. Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Untuk anak saya, Rafka, dan istri tercintanya Ayuna, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ayuna mana ya? Iya, mana ya? Kok nggak ada? Rencana gue berjalan mulus. Pasti Ayuna akan malu semalu-malunya. Mana sih Ayuna? Jangan sampai bikin gue malu di tengah pesta kayak gini nih. Awas aja kamu Ayuna.
Ayuna mana? Nggak tahu, Pak. Untuk Ayuna, silahkan naik ke atas panggung. Semoga Mas Rafka nggak marah dengan gaunku yang seperti ini. Harusnya nggak kayak gini. Kenapa semesta masih aja ngelindungin Ayuna dan ngebiarin gue gagal lagi dan lagi? Pak Rafka care banget ya sama istrinya. Ayuna beruntung banget punya suami kayak Pak Rafka. Iya, so sweet. Aduh sayang, muka aku jadi kayak gini ya, tapi masih ganteng kan, masih kan? Tetap nomor 1, Pak. Untung loh selalu standby P3K di mobilnya, ada salep anti lebam nih, Pak. Sumpahin tuh orang biar dia sembelih 7 hari 7 malam biar kapok dia. Duh, Papa nggak penting deh nyumpahin orang itu. Yang penting sekarang Papa harus memikirkan diri Papa sendiri. Nah. Au, Mak. Pelan-pelan. Kesentuh aja belum, Pak. Oke, pelan-pelan please. Lebih baik kita pulang aja, Pak. Nanti di rumah dibersihin lagi. Nggak bisa pulang, Mami. Kita balik lagi, kita pesta dong. No handler, no party, sayang. Hah? Masa balik lagi sih, Pak? Iyalah, nggak enak kalau kita main pulang gitu aja sama Rafka sama papanya. Nggak enak dong, kita harus balik ke dalam. Ya, terserah Papa lah. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rafka. Happy birthday. Seumur-umur gue gak pernah dirayain ulang tahunnya kayak begini. Tapi sayang, pesta sama perayaan semegah ini bukan buat gue, tapi buat Rafka. Mas, tiup lilinnya. Oh ya. Make a wish dulu, Mas. Hadirin semua, lilin sudah ditiup oleh Pak Rafka. Sekarang saatnya Pak Rafka memotong kue ulang tahunnya.
kira-kira akan diberikan kepada siapa ya potongan pertama kue ini? Sayang, menantu kita itu ganteng banget ya. Walaupun dia pakai topeng, tapi masih kelihatan ganteng loh. Iya, Pak. Rafka memang ganteng banget. Tapi ganteng karena Papa Batman kan. Papa nomor 1. Oh yes. Wah, sepertinya kue potongan pertama ini akan diberikan oleh Pak Rafka kepada sang istri tercinta Ibu Ayuna. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi, hadirin semuanya. Kamu keterlaluan, Rafki. Walaupun kamu dendam sama papa kamu, harusnya kamu bisa pura-pura depan semua orang untuk kasih kue itu ke papa kamu. Kenapa sih harus kamu kasih ke Ayuna? Kamu orang baru ya di sini? Iya Pak, saya baru. Saya belum dikasih tahu ditugaskan di mana. Karena saya di sini kosong, saya kesini aja. Seharusnya kamu tuh nanya dong, tempat kamu tuh di mana. Tapi ya udah gak apa-apa. Kamu ke stall utama makanan saja, karena di sana kosong dan tidak ada yang jaga. Baik Pak. Silakan. Untung nggak curiga itu orang. Sebenarnya gawat juga kalau ada apa-apa. Dia udah lihat muka aku. Tapi kalau nggak buka masker, dia pasti masih curiga. Para tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya untuk acara yang kita tunggu-tunggu. Opening dance oleh Pak Rafka dan Bu Ayuna. Mari langsung kita sambut saja pasangan yang sedang berbahagia, Pak Rafka dan Bu Ayuna.
Halo Mbak. Jalanin rencana kita sekarang. Jangan buang waktu. Dan jangan sampai ada kesalahan. Baik Mbak. Hai. Halo. Jadi gimana? Happy sekarang jadi nyonya Rafka? Happy? Happy? Mas Rafka suami yang baik. Ya, walaupun kadang banyak nyebelinnya sih. Aku kenapa nggak yakin ya kalau Ayuna jujur menjawab pertanyaan aku. Sepertinya Ayuna menyimpan rahasia dalam pernikahannya. Kamu luka kenapa? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman memar sedikit aja. Nggak, beneran nggak Nggak apa-apa? apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan-jangan Ayuna disakitin sama Rafka. Dari jawaban Ayuna yang ragu barusan, apa jangan-jangan Rafka KDRT ke Ayuna? Tapi Ayuna mau tutupin semuanya dari aku. Kayaknya kamu lebih senang ya ngerayain hari ulang tahun kamu sama Ayuna. Sampai kamu cancel janji kamu sama aku.